kira kalau peletakan ini kan ada escrow account yang dari devisa hasil ekspor, tentu akan diberikan insentif yang suku bunga yang cukup menarik kalau ditempatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh BI. Tentu kita akan lari ke sana, Mbak, karena yang namanya uang itu kan dia tidak ada presidennya, dia akan lari kemana di mana dia bisa menjadi lebih banyak ya. Jadi tentu depositonya pasti khusus ini, makanya ada escrow account itu baik di LPI maupun di bank yang ditunjuk oleh OJK. Baik, artinya ke depan ini akan banyak pengusaha yang mungkin menarik dananya dari deposito falas dan memindahkan ke produk dari Bank Indonesia. Ya, itu kalau dari hasil ekspor ya. Kalau deposito yang bukan dari hasil ekspor tentu tidak bisa dong. Kan setiap PPE itu pemberitahuan pabean ekspor itu kan ada nilainya, uangnya kan ada. Tentu ada pengawasan dari pihak OJK maupun dari pihak banknya itu sendiri. Baik, jika memang aturan dan juga insentif ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha ekspor, lalu ke depannya apa lagi yang diharapkan oleh pengusaha untuk bisa diberikan dari pemerintah ataupun regulator? Ya, satu-satunya itu bisa dijadikan kan udah diperbolehkan dijadikan cash collateral. Itu dulu kita melihatnya masalahnya di situ. Tapi sekarang udah Pak dari Ketua OJK udah mengatakan bisa dijadikan cash collateral. Jadi secara operasional bisa dijadikan agunan. Tentu hal ini sangat memudahkan kita melanjutkan operasional kita. Ya, tentu harapan yang lain masih banyak tentu ya Mbak ya. Instrumen perbankan kita kan masih belum dalam ya. Artinya kita eksportir itu selalu kalau memulai harus punya agunan fisik yang diagunkan. Jadi kalau ada pun misalnya ada LC dari pembeli yang sangat kredibel, itu tidak bisa dijadikan satu agunan untuk pembiayaan modal kerja dalam aktivitas ekspor. Nah itu yang sampai hari ini masih menjadi harapan kita sebagai eksportir. Baik, selain itu untuk mendapatkan kredit falas, apakah eksportir khususnya di bidang SDA ini bisa mendapatkan kemudahan dari perbankan? Ya seharusnya dong kan yang dijaminkan kan falas juga Mbak dari Baik. hasil DAI tadi. Baik, namun selama ini apakah memang untuk pemberian kreditnya ini cukup mudah diterima oleh pengusaha atau sebenarnya sama saja? Kalau dari DHI kan belum dilaksanakan. Kalau yang sebelum ada DHI ini kan memang tidak mudah untuk melakukan kredit falas. Karena mungkin ketersediaan falas dari lembaga perbankan kita juga terbatas juga sih. Baik, tapi sebenarnya kebutuhan pengusaha atau eksportir di bidang SDA terhadap kredit falas ini seperti apa? Ataukah memang Sebenarnya likuiditasnya sudah cukup? kalau untuk sumber daya alam itu kan kebutuhan falas untuk operasionalnya tidak banyak. Yang banyak kan di industri manufaktur, yaitu bahan baku yang masih diimpor. Itu yang cukup besar. Baik, sebelumnya juga sempat tersebut sektor manufaktur ini juga akan dikenakan DHE, namun kemudian ditunda atau belum dikenakan aturan ini begitu. Kalau Pak Beni sendiri melihat apakah sektor manufaktur ini nantinya akan cukup menantang untuk diberikan aturan DHE? Kita lihat perkembangannya Mbak, karena manufaktur itu kan man-made ya. Kalau SDA ini kan barangnya kan tidak diproduksi oleh manusia, itu God-made. Ya artinya ekstraktif lah, khususnya untuk tambang mineral itu ekstraktif. Kecuali kebun itu memang harus ditanam, ya kan. Kalau perikanan kan juga ada dua perikanan nih. Kalau perikanan tangkap kan juga ikannya yang bikin Tuhan, ya tinggal nangkep doang, ya kan. Nah ini seperti itulah yang kita bedakan antara industri manufaktur sama industri ekstraktif. Baik, Pak Beni, Bapak sebutkan sebelum adanya aturan DHE ini untuk mendapatkan pembiayaan kredit falas dari perbankan ini tidak mudah begitu. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit falas di bank luar negeri? Apakah justru lebih mudah daripada di dalam negeri? Kalau bank di luar negeri tentu lebih mudah karena memang
mata uang mereka kan juga kalau di Singapura ya tentu mata uang lokal ya, mata uang lokal tuh Singapura dolar lah ya, jadi konversi ke US dollar. Memang bunganya lebih murah dibandingkan bunga modal kredit untuk US dollar di Indonesia. Baik, artinya dengan adanya aturan DHE ini apakah pengusaha juga masih akan mencoba untuk mendapatkan kredit falas dari bank di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri? Kalau bunganya lebih murah di luar, pasti kita ngambil dari luar. Ya kan ada dua hal nih, aksesibilitas dan bunga. Kalau aksesnya mudah di dalam negeri, bunganya mahal, itu jadi untuk berpikir maunya kan aksesnya gampang, bunganya murah. Baik, Murah ini kompetitif Mbak ya, dibandingkan bukan murah lah. baik. Dan ekspektasinya seperti apa untuk perbankan, terutama untuk kredit falas ini? Iya, dasarnya kita kan di dalam bisnis ini kan kita bersaing, Mbak. Jadi bukan hanya eksportir aja bersaing. Eksportir itu kan bagian daripada di ujung tombaknya untuk mendulang devisa. Tentu komponen yang lain, lembaga pembiayaan, perizinan itu kan bagian daripada ikut berkolaborasi lah dengan kita sebagai eksportir, termasuk logistik juga bagian daripada yang penting di dalam proses ekspor ini. Tentu hal ini semuanya harus bersaing. Tidak bisa kita merasa kita sudah paling baik, paling murah. Kita masa paling murah, paling baik itu kita harus benchmarking terhadap siapa dan berapa bandingannya gitu.